Saya tidak cari kambing hitam. Kalau saya bilang bahwa ini kesalahan mutlak dari Orde Baru. Ketika politik no, ekonomi yes. Ini masyarakat jauhkan betul dari persoalan politik. Saya bukan apa ya betul urusan manusia itu makan, ekonomi. Tapi faktor pembangunan kan tidak bisa hanya ekonomi. Dia butuh pembangunan politik, kebudayaan, pendidikan bagian dari kebudayaan juga. Ini yang menurut saya terabaikan hingga hari ini. Sampai rejim yang sekarang pun kalau ngomong pembangunan selalu ngomongnya ekonomi. Saudara-saudara, sebangsa dan setanah air, sedunia nyata dan dunia maya yang ternyata juga nyata. Kalau beda pilihan jangan baper. Kalau baper jangan sama. Saya kali ini bersama Mas Yos Sutioso. Beliau dulunya waktu mahasiswa adalah aktivis GMNI, bahkan dari sejak SMP aktif di GSNI di Pekalongan. Di daerah mana? Pekalongan. Di daerah Pekalongan. Terus kemudian GMNI itu ketika di Jogja. Di Jogja ya, Jadi dulu mahasiswa masuk 73 masuk Fakultas Hukum UGM. Fakultas Hukum UGM. Lalu jadi ketua cabang GMNI tahun Di Fakultas Hukum. Ya. Jadi tahun berapa, Man? 73. Jadi seniornya Ganjar Pranowo. Senior banget. Ganjar Pranowo itu tahun berapa sih? 8. Oh ya, 90. Jauh ya. 90. Ya, jauh sekali. Beliau 90, adalah seniornya. 92, Mas Yos ini termasuk yang menjadi parang pitakonan apa sih? Iya, Paramporo. Paramporo. Kalau cara Jawa itu paramporo. Paramporo itu sebagai narasumber yang sering didatangi para juniornya yang aktif di GMNI dan juga di luar itu yang punya keterpanggilan para aktivis politik dan aktivis pergerakan. Dulu beliau punya kafe Kopi Anyos. Kafe Kopi Anyos di Jalan Dame di Sleman. Sekarang beliaunya tinggal di dusun Gondang Legi, Desa Hargo Binangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Lereng Merapi. Oh ya, beliau juga bisa dilihat, beliau punya kanal YouTube Mas, judulnya Mas? Opini Lereng Merapi. Opini Lereng Merapi. Anda bisa melihatnya. Opini Lereng Merapi, di situ Mas Yos dongeng aja. dongeng tentang politik. Saya kira ini bisa menjadi salah satu referensi kita untuk memahami politik itu apa. Penonton saya itu kalau saya mengajak para senior berbincang-bincang itu ada yang berkomentar, ini dukun apa meneh? Dukun apa meneh, mesti dukun. Tapi ya ini bukan dukun, ini mentor politik. Mentor politik yang dari sejak SMP itu sudah terjun ke organisasi pelajar yang berkaitan dengan politik. Dulu itu ada GSNI, Gerakan Siswa Nasional Indonesia, terus kalau yang di tingkat mahasiswa ada Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Ini pada waktu itu kalian belum lahir, ada banyak sekali organisasi pelajar dan kemahasiswaan yang mungkin berafiliasi ke partai politik atau apa begitulah. Mas Yos, bisa diceritakan tentang zaman dulu itu ya, bagaimana di sekolah zaman dulu, di SMP bahkan di tingkat SMP itu ada organisasi pelajar
yang saya tidak tahu berafiliasi ke partai politik atau tidak, dan organisasi seperti GSNI itu apa Mas? Apa masuk ke aktivitas politik praktis atau bagaimana Mas? Ya. Jadi itu kan sebenarnya bagian dari mobilisasi pasca pemilu 55. Artinya kemudian partai-partai ingin mempersiapkan untuk pemilu berikutnya, yang akhirnya ternyata tidak ada. Mereka membuat ormas-ormas. Ya. Kayak GSNI itu awalnya ya independen. Tapi kemudian dia dijadikan underbownya PNI. PNI itu Partai Nasional Indonesia. Begitupun GMNI jadikan underbownya PNI. Yang bagusnya dulu, katakanlah pada pleno partai, perwakilan dari GSNI maupun GMNI juga diundang. Nah, jadi kita bagian betul dari komunitas politik yang namanya partai itu. Nah, sekarang kan boleh dikatakan tidak ada. Itu partai tidak boleh punya ormas. Semacam rekrutmen politik atau bagaimana Mas? Akhirnya menjadi begitu. Walaupun yang merekrut bukan partai, tapi kita sendiri, teman-teman sendiri melakukan aktivitas yang menarik dan kemudian merekrut kawan-kawan untuk bergabung. Ya, apakah itu juga dilakukan oleh partai politik lain, Mas? Misalnya pada waktu itu apa ya? Oh ya, NU punya IPPNU. IPNU dan IPPNU. PKI punya IP. Nah, sebelum 65 ya. Ada IP dan lain sebagainya. Ada semacam GMKI segala macam. Ada. Tingkat siswa ada. Tingkat siswa ada juga. Iya. Teman-teman muda terutama ya, kenapa kita tarik dulu ke bagaimana pada tahun-tahun itu partai politik menjadi bagian yang bisa dengan leluasa atau bagaimana itu masuk ke sampai ke sistem pendidikan gitu, yang pada zamannya Soeharto bahkan di kampus pun juga politik praktis itu dilarang, tidak boleh masuk ke situ. Tetapi pada waktu itu bahkan tadi ya, tingkat SMP saja sudah diajari apa sih Mas di situ Mas? Loh, gini ya, SMP itu sudah bisa mimpin rapat dulu. Mimpin rapat dalam arti bukan goceng, mimpin rapat bener. Rapat apa nih? Rapat misalnya rapat GSNI. Pengurus cabang GSNI itu paling tinggi tingkatnya SLTA. Anak-anak SMA. Termasuk SMP bisa masuk menjadi salah satu jajaran pengurus di situ. Mas, ini lingkupnya apa nih Mas? Ada tingkatan-tingkatan gitu? Tingkatan cabang itu kota. Daerah juga ada. Provinsi ya. Kemudian di kota itu sistemnya rayon. Sistem rayon. Jadi saya rayon SMP 2. Hanya di SMP 2 itu saja. Ya. Misalnya gitu. Tapi kemudian ada rayon yang kewilayahannya kelurahan. Jadi saya bisa aktif di rayon SMP 2 dan bisa di rayon dulu masuk desa saya Dukuh. Artinya bisa dengan pelajar-pelajar di SMP yang lainnya yang tergabung di situ, yang ada di wilayah itu. Di GSNI sampai tingkat mana ini Mas? Apanya? Sampai tingkat kota, di atasnya kota misalnya daerah, provinsi, pimpinan pusat. Nasional artinya? Iya, nasional. Itu SMP atau biasanya SMA? Kalau yang sudah sampai pimpinan pusat itu lulus SMA. Oh, lulus SMA. Tapi namanya tetap GSNI. Tetap GSNI gitu? Karena dia sekian tahun, saya lupa yang ADRT-nya. Berapa tahun setelah kelulusan itu masih berhak. Jadi banyak yang teman-teman sudah mahasiswa yang jadi pimpinan pusat GSNI. Oh gitu ya. Artinya namanya saja kalau gitu ya. Salah 3 tahun setelah kelulusan itu masih berhak. Jadi misalkan saya SMA misalkan 3 tahun itu saya masih bisa jadi pimpinan apa namanya, kalau SMA jelas ya, saya jadi pimpinan cabang dan lain sebagainya. Kalau dari GSNI apakah itu sebagai syarat untuk menjadi ke GMNI? Enggak.
Jadi kalau yang ada mahasiswa, hubungan, tapi tidak otomatis gitu loh maksud saya. ini organisasi yang terpisah Berbeda, ya secara hierarki. Berbeda. Oke. Bahwa kemudian saya dari GSNI, saya masuk GMNI itu menjadi lebih mudah, artinya ya jalan yang saya lihat paling kelihatan di depan saya kan GMNI. Ya sudah, saya mau kemana lagi? Nggak mungkin saya ke HMI misalkan. Atau ke PMKRI kan, jelas sampai saya sudah GSNI kok. Kenapa nggak bisa, Mas? Bukan nggak bisa. Nggak mau. Ini ya. Karena kita terdidik, saya tidak mau menyinggung organisasi yang lain ya. Dalam GSNI itu terdidik ideologi, Mas. Nah, saya tidak mungkin berpaling ke ideologi lain. Ya. Oke, ini perlu sedikit penjelasan mengenai apa itu aktivitas dari organisasi pelajar dan mahasiswa pada waktu itu, terutama apalagi ya yang merupakan underbow dari partai politik. Pasti ada semacam pembelajaran persoalan politik atau mungkin wawasan kebangsaan. Apa saja sih, Mas, yang diajarkan? Yang utama adalah kursus kader. Kursus kader. Kursus kader. Nah, kursus kader itu isinya tentang ideologi, lantas tentang kenegaraan, kayak civic education gitu ya, tentang kenegaraan, pengorganisasian, leadership, yang utama itu. Yang lain-lain ya kita diberi pendalaman lebih lanjut dari pelajaran sejarah yang ada di sekolah, terutama sejarah pergerakan nasional. Nah, itu menariknya ya, ada pendalaman tentang wawasan kebangsaan, kewarganegaraan, civic ya, Mas. Civic, terus kemudian tentu tentang ideologi tadi ya, nasionalisme, Marxisme. Marxisme. Ideologinya Marxisme. Nasionalisme termasuk di situ? Iya. Marxisme kan antara sosionasionalisme, sosiodemokrasi. Itu yang membuat Mas Yos tidak bisa kemudian misalnya meskipun bisa tidak bisa ke HMI misalnya atau apa misalnya. Iya, enggak ada dorongan nurani untuk pindah, itu enggak ada. Karena sudah di kader ya. Iya. Bahkan sampai hari ini. Bahkan sampai hari ini. Saya tidak mampu bergeser dari itu. Ya. Kalau secara moral ya. Secara moral, kalau ada anggota partai yang bisa pindah-pindah itu soal lain. Soal lain. Nah, itu menariknya pada zaman dulu ada aktivitas semacam yang jelas ada pendidikan politik. Ada pendidikan politik. Sejak SMP kita tidak buta politik. Itu bedanya dengan zaman kita Soeharto, ngerti kok non-blok itu apa. Gitu. Geopolitik segala macam. Iya. Karena di dalam kursus kader itu diajarin. Itu konsep bela negara. Bela negara. Jadi enggak buta politik. Kenapa mesti kita ganyang Malaysia mesti misalkan? Ngerti bukan sekedar Soekarno itu haus perang. Ya. Karena kalau saya sekarang menerjemahkan ya mirip-mirip sama Rusia dan Ukraina lah. Malaya boleh bikin negara yang jadi jangan anteknya Nekolim, kata Bung Karno kan begitu. Mas tadi dikatakan kan ya pernah ikut-ikutan waktu SMP itu ya sudah masuk GSNI dengan pelajaran semacam itu, Mas. Waktu itu umur berapa Mas Yos melihat satu peristiwa politik terus kemudian Mas Yos melakukan apa? Ya. Pasca 65 tahun 66 67 ketika rame-rame demonstrasi menurunkan Soekarno, ya kita bikin kantor. Sering kali tawuran antara teman-teman GSNI, GMNI gabung dengan pemuda Marxis bertempur melawan kami. Itu tawuran karena apa, Mas? Ya mereka kan ganyang Soekarno, kita kan tidak rela. Dan bukan hanya sekedar tidak rela, kita secara apa ya, kita bisa berdebat. Apa buktinya Soekarno itu
dalam G30S. Jadi waktu itu orang Mas Yos itu bisa berkelahi karena membela Soekarno. ideologi. Iya, membela ideologi. Nah tuh beliau itu SMP kan? Iya. Pernah tawuran Mas? Pernah. Tawuran bener Mas. Wah itu tawurannya bukan tawuran karena kenakalan ya. Bukan karena rebutan pacar ya, bukan karena apa antar kampung gitu, enggak. Tapi ini barisan demonstran Ganyang Soekarno kita melawan. Membela Soekarno. Iya. Kenapa sih harus dibela waktu itu? Loh, kita yakin bahwa Bung Karno nggak salah kok. Dan kita yakin bahwa Soekarno yang akan membawa Indonesia ke arah kemajuan. Sehingga ketika Soekarno diturunkan melalui Super Semar, nangis betul kita. Nangis betul. Ya. Gitu loh. Artinya bahwa kita menyadari ini kekalahan politik. Meskipun masih berusaha melawan. Sampai pasca Super Semar itu kita masih berusaha melawan. Tapi kan ya jenengan tahu sendiri represinya kayak apa. Ya. Ditangkep lah. Ya. Kita anak-anak aja di sel mau gimana. Nah ini Mas, kenapa saya tertarik untuk sowan ke Mas Yos itu kan kita pengen menyodorkan cerita yang lain pada masa lalu di mana di sekolah waktu itu pelajar itu bisa seperti ini, bisa bertarung, bertempur, tawuran itu karena membela ideologi. Kalau kita misalnya bandingkan dengan sekarang misalnya para pelajar misalnya tawuran hanya untuk hal-hal yang sangat sepele, misalnya hanya karena salah lihat, ya nggak jelas bisa tawuran. Ini bisa tawuran karena membela ideologi. Ideologi itu apa ya? Ini juga sesuatu yang mungkin juga cerita yang masih asing juga Mas, karena anak-anak sekarang boleh dikata tidak punya latar belakang pendidikan politik dijauhkan dari kehidupan sehari-hari, bahkan ada penilaian politik itu sesuatu yang buruk, sesuatu yang negatif. Kalau kita melihat fenomena yang sekarang ya politik itu jelek. Karena begini Mas, karena kaitannya dari DPT kita, daftar pemilih tetap itu 204 juta milenial. 204 juta DPT ya, artinya pemilih suara. Nah, data dari BPS yang terakhir itu 66% adalah bagian dari itu. 66% itu adalah anak-anak muda. Sebagian besar adalah pemilih pertama. Nah, anak-anak yang bagian dari bonus yang disebut bonus demografi itu kan jumlah yang besar. Jumlah yang besar, tapi kemudian kalau dengan kesadaran atau pengetahuan politik yang minim, saya tidak tahu nanti bagaimana, karena ya ada skeptisme tentang pandangan para anak-anak muda ya, politik itu apa, sementara kalau kita lihat di media dan mungkin juga di medsos, sekarang tawurannya di medsos Mas. Di medsos itu bisa saling maki hanya karena beda pilihan Mas. Mas, apa yang kemudian menjadikan politik itu menjadi sesuatu yang kayak terpisah dari kehidupan, padahal itu sesuatu yang akibatnya sangat besar pengaruhnya pada hajat hidup banyak orang. Misalnya kalau misalnya kita salah milih pemimpin, kalau kita nggak ngerti bahwa pemimpinnya itu pokoknya cakep, ngomongnya banyak, atau yang bisa bagi-bagi duit gitu. Kan yang banyak terjadi begitu Mas. Jadi saya tidak cari kambing hitam kalau saya bilang bahwa ini kesalahan mutlak dari Orde Baru. Kesalahan mutlak Orde Baru. Ketika politik no, ekonomi yes. Ini masyarakat jauhkan betul dari persoalan politik. Saya bukan apa ya betul urusan manusia itu makan, ekonomi. Tapi faktor pembangunan kan tidak bisa hanya ekonomi. Dia butuh pembangunan politik, kebudayaan, pendidikan bagian dari kebudayaan juga. Ini yang menurut saya terabaikan hingga hari ini. Sampai rejim yang sekarang pun
Kalau ngomong pembangunan selalu ngomongnya ekonomi. Saya tidak menafikan bahwa ekonomi itu penting, ya, karena itu urusan makan. Emang selain pembangunan ekonomi, pembangunan apa lagi, Mas? Kebudayaan. Pembangunan kebudayaan. Ya. Politik. Kenapa kita tidak membangun kesadaran politik sejak anak-anak? Sehingga seperti yang jenengan sampaikan tadi, orang sekarang ketertarikan pada figur, narasi yang sangat mungkin bohong, baik di ucapan tapi tindakan tidak begitu. Ini karena buta politik. Maka saya bilang, korupsi Orde Baru bisa diampuni, Mas. Tapi dosa yang tidak diampuni itu merusak sendi-sendi kebangsaan. Sampai hari ini hancur sendi kebangsaan kita. Politik, dosa Soeharto itu dosa Orde Baru. Dosa Orde Baru, korupsi itu bisa diampuni. Korupsi bisa diampuni. Yang tidak bisa diampuni? Dosa politik. Dosa politik. Yang sampai hari ini kita merasakan akibatnya. Negara jadi berantakan secara ini ya, kebangsaan ya. Mudah diadu domba. Itu dosa politik. Dosa politik. Lebih karena apa? Karena masyarakat kita, ini, orang tahu, orang ketika kemudian belajar politik, katakanlah tertarik ini, dia hanya mengerti permukaan. Sehingga gampang terombang-ambing. Jadi tidak usah heran kalau hari ini saya masuk partai A, besok pindah partai B, lusa pindah partai C, nggak usah heran. Karena nir ideologi. Mas, maaf, mungkin perlu juga dijelaskan ke anak-anak muda. Politik itu apa sih, Mas? Kan kita ngertinya, dengernya politik itu jahat, politik itu kotor. Terus tadi Mas mengatakan bahwa dosa politik Orde Baru itu tidak bisa diampuni. Kalau dosa korupsinya bisa diampuni. Ini kan berarti politik ini... Politik dari sisi mulia, Mas. Politik itu alat membangun peradaban. Politik alat membangun peradaban. Satu. Kedua, Dr. Lemena pernah mengatakan, politik itu alat untuk mengabdi, bukan alat untuk meraih kuasa. Dr. Apa Lemena, ini dihayati? Ya, maaf, Dr. Lemena itu adalah salah satu tokoh menteri zamannya Bung Karno. Jadi politik itu alat mengabdi. Politik alat mengabdi. Bukan alat untuk semata-mata meraih kuasa. Nah, Soekarno sendiri di dalam ajaran politiknya, mah warning, membangun kuasa. Memang membangun kuasa. Dan mah unbending, bagaimana menggunakan kuasa. Batasan ideologi Soekarno mengatakan, politik untuk menggapai kekuasaan. Tapi yang penting, kuasa untuk apa? Soekarno jelas sejak dari dalam, saya pinjam bahasanya Pak, berpihak kepada rakyat sejak dalam pikiran. Kalau Pram mengatakan kan harus adil sejak dalam pikiran. Kalau Bung Karno itu pro rakyat sejak dalam pikiran. Bung Karno bilang pro rakyat sejak dalam pikiran. Pada tanggal 6 bulan 5 telah kembali di Jakarta dalam keadaan sehat walafiat. Marilah merdeka.